Perkenalkan, nama saya Teresa Oktaviani dan sekarang saya akan mempresentasikan UAS metode numerik saya. Saya memilih tipe 1 yaitu bisection, regular dan Newton-Raphson. Jadi saya memilih soal seperti bisa dilihat E pangkat 3 kurang 2X kurang 4 sama dengan 0, dan soal ini akan diselesaikan dengan 4 metode yaitu metode analitik, bisection, regular dan Newton-Raphson. Dengan metode analitik saya mendapatkan hasil 0,806853. Kemudian kita masuk ke metode bisection. Di metode bisection pertama saya mendefinisikan E yaitu 2,71828. Kemudian saya di metode bisection ini juga ada XH. Cara menghitung XH itu sama dengan X1 plus X2 bagi 2. Pada metode bisection pertama kita memilih dua titik yaitu X1 dan X2. Saya memilih X1 sama dengan 0,5 dan X2 sama dengan 0,9. Kemudian di tahap 2 kita menghitung Fx1 dan Fx2 sehingga Fx1-nya sama dengan 3,389 dan Fx2-nya sama dengan min 0,68. Kemudian di tahap ketiganya itu jika Fx1 dikali Fx2 lebih besar dari 0 maka selesai. Dan seperti bisa dilihat Fx1 dikali Fx2 itu hasilnya negatif. Berarti kan lebih kecil dari 0 sehingga kita lanjut ke tahap 4 yaitu kita memulai perulangannya yaitu di iterasi pertama XH sama kita menghitung XH. XH-nya itu mengikut rumus di atas sehingga kita mendapatkan hasil XH sama dengan 0,7. Untuk tahap kita masuk berikutnya ke tahap 5. Di tahap 5 ini jika Fx1 dikali Fx kurang dari 0 maka X2 sama dengan XH. Jika sebaliknya maka X1 sama dengan XH. Dan ini justru X1 sama dengan XH sama dengan 0,7. Dan kemudian jika absolut dari Fxh itu kurang dari epsilon yang berarti kurang dari 0,0001 maka kita balik ke langkah 4 lagi. Dan kita memulai iterasi berikutnya yaitu iterasi kedua. Di iterasi kedua ini kita menghitung XH lagi. Nah, XH ini kan tadi kan X1-nya udah berganti jadi 0,7. Jadi 0,7 ditambah 0,9 bagi 2 yaitu 0,8. Sama seperti yang atasnya, yang ini juga X1-nya yang diganti menjadi XH. Sehingga sekarang X1-nya 0,8. Dan iterasi ini terus berlanjut sampai nanti di iterasi ke 14 dengan XH 0,80686. Di iterasi ke 14 ini X2-nya diganti XH karena X1 dikali XH itu X1 dikali Fxh itu lebih kecil dari 0 sehingga X2 sama dengan XH sama dengan 0,80686. Nah, di iterasi 14 ini absolut dari Fxh ternyata lebih kecil dari epsilon sehingga perulangan ini selesai. Dan untuk metode bisection kita mendapatkan hasil XH sama dengan 0,80686. Berikutnya kita menghitung galat. Galat itu adalah absolut dari hasil dari metode analitik dikurangi hasil dari metode yang kita hitung itu, yaitu pada kali ini metode bisection, sehingga absolut dari 0,806853 dikurangi 0,80686 dan sama dengan 0,000007. Berikutnya kita masuk ke live codingnya untuk metode bisection. Nah, saya akan membuka ini algoritmanya untuk metode bisection. Pertama kita harus mendefinisikan dulu sesuai algoritmanya X1 dan X2-nya. X1-nya tadi saya memilih 0,5 dan X2-nya saya memilih 0,9. Kemudian juga kemudian kita mendefinisikan Fx-nya kan untuk menghitung di tahap 2 itu Fx1 dan Fx2-nya. Itu soal tadi yaitu E pangkat 3 kurangi 2X kurangi 4. Kita juga jangan lupa mendefinisikan E-nya, E sama dengan 2,71828. Terus nanti kita juga menghitung XH sama dengan 0 dan C untuk perulangannya sama dengan 1. Nah, kemudian kita udah hitungannya kan sudah menghitung itunya. Kita langsung masuk ke tahap 3. Tahap ketiga itu kita buat if Fx1 dikali Fx2 jika lebih besar dari 0 maka no solution kan. Print no solution. Jangan lupa titik duanya. Kemudian else. Kalau dia nggak no solution berarti kan lanjut kita masuk ke iterasinya itu kita pakai while
jika lebih kecil dari epsilon, absolute fx-nya lebih kecil dari epsilon, maka dia terus ulang kan, berarti kan dia akan terus ulang jika lebih besar sama dengan epsilon. Maka dia akan mengulang. Pertama dia akan menghitung x-nya. X-nya ini akan dibulatkan 6 angka di belakang koma. X-nya akan sama dengan X1 plus X2 bagi 2. Kemudian kita print untuk pengulangan ke C kan tadi untuk pengulangannya, dan kita print ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke yang tahap 5 jika fx1 dikali fxh lebih kecil dari 0, maka x2 sama dengan xh. Jika sebaliknya, maka x1 yang sama dengan xh. Kemudian juga jangan lupa xh. Jangan lupa untuk pengulangannya C plus sama dengan 1. Nah, kita run. Seperti bisa dilihat, ini 14 pengulangan, 14 iterasi dengan hasil akhir 0,80686. Berikutnya kita langsung masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode regulavasi. Sama seperti metode bisection, metode regulavasi ini juga sama, algoritmanya sama, yang membedakan hanya XH dan XC. Untuk regulavasi ini kita menggunakan XC. XC sama dengan X2 min Fx2 dikali X2 min X1 per Fx2 min Fx1. Nah, titik yang dipilih juga sama, 0,5 dan 0,9. Kan berarti kan sama, sampai bedanya itu di iterasinya aja. Di iterasi kita bukan menghitung XH, tapi menghitung XC. Nah, XC untuk metode regulavasi ini kita menemukan di iterasi pertama itu 0,833163. Nah, karena fx1 dikali fxc itu lebih kecil dari 0, maka x2 sama dengan xc sama dengan 0,833163. Dan karena absolut dari fxc itu masih lebih besar dari epsilon, sehingga kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua kita kembali menghitung xc dan kita menemukan xc-nya itu dengan yang x2-nya yang baru tadi ya, yang 0,833163, kita menemukan xc-nya itu 0,814156. Dan sama seperti sebelumnya, x2-nya diganti lagi, sekarang x2-nya 0,814156. Dan berulangan ini berlanjut terus sampai di iterasi ke-7, pengulangan yang ke-7, kita menghitung dan menemukan xc-nya itu 0,806864. Dan kembali x2-nya diganti lagi, jadi sekarang x2-nya itu 0,80684. Dan ternyata absolut dari fxc itu kurang dari epsilon, kurang dari 0,0001, sehingga iterasi ini, pengulangan ini, metode regulavasi selesai dengan hasil 0,80684. Berikutnya juga kita kembali menghitung galat, sekarang dikurangi hasil metode analitik dikurangi hasil metode regulavasi, dan kita mendapatkan hasil 0,000011. Berikutnya kita masuk untuk graph codingnya untuk metode regulavasi. Nah, ini. Karena sama, jadi kita menggunakan coding yang tadi, hanya diubah sedikit seperti XH ini diubah menjadi XC. Ininya masih sama, ini XH-nya diubah menjadi XC, dan ininya juga diubah jadi XC, dan jangan lupa rumusnya berbeda. Jadi rumusnya bukan ini, rumusnya yang baru adalah X2 dikurangi oh ya, ini masih bisection ya. Ini diturunkan. X2 dikurangi Fx2 dikali X2 kurangi X1 dibagi Fx2 dikurangi Fx1. Nah, masih pakai pembulatan ke 6 angka di belakang koma, ini ganti XC, ini juga ganti XC, semua yang XH ini diganti XC semua. Nah, yang lainnya sama, sehingga kita langsung jalankan saja.
Nah, ini dia outputnya dengan 7 iterasi dan hasil akhirnya 0,806864. Sama seperti yang tadi. Kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, di metode Newton-Raphson ini berbeda dengan yang dua metode sebelumnya. Tapi sama juga kita tetap harus mendefinisikan E-nya dulu. E-nya tapi jangan E-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 2,71828. Kemudian kita bukan XH, XJ, sekarang XN. XN sama dengan XN-1 kurangi F XN-1 per turunannya. Dan untuk metode Newton-Raphson ini kita cukup memilih satu titik saja. Di sini dinamakan dengan X0, X0 sama dengan 0,9. Untuk tahap keduanya, berikutnya kita menghitung Fx0 dan turunannya, yaitu kita mendapatkan Fx0 sama dengan min 0,6799 dan Fxn X0 sama dengan min 12,0416. Nggak pakai syarat-syarat seperti sebelumnya. Kita langsung masuk ke iterasinya. Di sini kita ambil Xn, yang di sini adalah untuk iterasi pertama berarti X1 sama dengan 0,843538. Kemudian karena absolut dari Xn kurangi Xn-1 masih lebih besar dari 0, belum lebih kecil dari epsilon ya, berarti kita lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi kedua, berarti X2, X2-nya di sini itu sama dengan 0,822547. Dan kita lanjut terus sampai ke iterasi ke-9. Di metode Newton-Raphson ini kita menemukan Xn-nya sama dengan 0,806908. Dan ternyata absolut dari Xn kurangi Xn-1 sama dengan lebih kecil dari epsilon. Sehingga metode ini selesai dengan hasil 0,806908. Dan kita menghitung galatnya. Seperti saya di sini, galatnya itu adalah 0,000055. Berikutnya kita masuk ke live codingnya. Ini live codingnya. Kita cukup mendefinisikan satu saja, yaitu X kan tadi 0,9. Kemudian kita tetap harus mendefinisikan Fx-nya, yaitu E pangkat 3 kurang 2X min 4. Kita juga harus import ya. Import dulu kan untuk menghitung turunannya. Jadi kita import from Skippy import MISC. Oke. Kemudian aku pakai while true karena untuk stopnya nanti aku akan pakai break. Jadi if break gitu. Jadi berikutnya ini kan kita hitung Xn. Xn-nya kan kita tetap pakai pembulatan ke 6 angka di belakang koma. Jadi Xn-nya kan sama dengan Xn-1 kan berarti X ya. X dikurangi Fx dibagi. Untuk turunannya itu pakai MISC, MIS derivatif X. Nah, ini untuk Xn-nya, kemudian kita tetap print tiap perulangannya. Perulangan ke C. Nah, ini harus didefinisikan dulu ya, E sama itu. Seperti yang tadi, E sama dengan 2,71828. Kemudian Xn-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1. Nah, ini kemudian kita print Xn-nya. Print Xn sama dengan koma. Terus kita buat if, kan kalau jika absolutnya itu Xn kurangi X kan, Xn-1, Xn kurangi Xn-1 itu Xn min X lebih kecil dari 0,0001, maka break. Tapi jika tidak akan lanjut, jadi Xn-nya sekarang itu X, kebalik, X-nya itu Xn. Nah, dan juga untuk iterasinya C plus sama dengan 1. Nah, sekarang kita run. Nah, ini
9 iterasi dengan hasil akhir 0,806908, sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk hasil perbandingannya, metode analitiknya dengan hasil segini, dan ini adalah hasil dari metode bisection, regulavasi, dan Newton-Raphson. Metode bisection dengan iterasi 14, regulavasi dengan 7 iterasi, dan metode Newton-Raphson dengan 9 iterasi. Yang dapat saya simpulkan adalah untuk soal ini yang E pangkat 3 kurang 2X min 4 ini, yang metode yang paling mendekati dengan hasil eksaknya adalah metode bisection. Jadi kalau yang mau yang paling mendekati hasil benernya, akuratnya itu lebih baik menggunakan metode bisection. Tapi juga bisa menggunakan metode regulavasi karena iterasinya yang jauh lebih sedikit dan juga hasilnya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan metode bisection. Yang berarti juga tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil eksaknya tadi. Demikian kesimpulan saya, demikian presentasi saya. Terima kasih.